Baru tahun depan, pemilu akan diselenggarakan. Namun demikian, euforianya sudah terasa saat ini. Parpol dan elit politik mulai melakukan beragam manuver politik, bernegosiasi dan mensosialisasikan capres mereka masing-masing. Berbagai survei oleh sejumlah lembaga survei dilakukan. Di antaranya untuk membangun opini seputar para capres tersebut. Suasana kompetisi pemilu juga terasa kuat di tengah masyarakat. Posko-posko relawan didirikan. Berbagai agenda konsolidasi dilakukan. Sosialisasi para capres digelar di berbagai daerah. Antusiasme tinggi juga tampak di tengah-tengah umat muslim. Mereka berharap besar akan ada perubahan melalui pemilu tahun depan. Logika kepemimpinan. Keadaan umat hari ini di tanah air memang sedang tidak baik-baik saja, bahkan kian terpuruk. Beragam persoalan membelit negeri ini, dari persoalan ekonomi, sosial, keamanan hingga politik. Secara ekonomi, negeri yang alamnya kaya raya ini justru memiliki utang luar negeri mencapai hampir 8.000 triliun rupiah. Pemberantasan korupsi malah makin lesu. Skandal keuangan 341 triliun rupiah di Kementerian Keuangan, misalnya, sampai sekarang tidak ada titik terangnya. Sementara itu, DPR resmi mengesahkan RUU tentang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Padahal Undang-Undang Cipta Kerja itu telah banyak ditentang, karena banyak berisi pasal yang berpotensi merugikan masyarakat. Secara keamanan nasional, warga masih terancam serangan kelompok teroris OPM di Papua. Dalam 3 tahun terakhir, ada sekitar 110 warga dan aparat yang menjadi korban teroris OPM. NKRI Bersyariah merasakan berbagai krisis dan problem ini, umat masih menyimpulkan bahwa penyebab utamanya adalah kepemimpinan. Logika yang diingat oleh umat adalah, ikan busuk mulai dari kepalanya. Maknanya, jika pemimpin rusak, maka yang dipimpin juga akan ikutan rusak. Karena itulah, setiap kali pemilu digelar, semangat perubahan itu kembali muncul. Harapannya, pergantian pemimpin akan mengganti keadaan menjadi lebih baik. Tetapi faktanya, harapan tinggal harapan. Tidak pernah menjadi kenyataan, karena siapapun pemimpinnya, bila sistemnya belum berubah, keadaan akan tetap sama. Disinilah peran umat Islam, sebagai penduduk mayoritas, sangat dinantikan, untuk menyelamatkan bangsa. Perubahan ke arah yang lebih baik, wajib diyakini, hanya akan terjadi bila umat Islam melaksanakan syariat Islam secara menyeluruh, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau syariat Islam dilaksanakan hanya sebagian-sebagian saja, yaitu disesuaikan dengan hawa nafsu dan kepentingan tertentu saja, maka niscaya perubahan ke arah yang lebih baik, tidak akan tercapai. Demikianlah, sejarah Indonesia sendiri, sudah membuktikan. Demikian sedikit uraian tentang perubahan ke arah yang lebih baik. Tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Salatullah